Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk masih bisa melakukan aktivitas ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Meskipun begitu teman-teman semua, kita tetap harus menjaga sistem kesehatan tubuh kita agar tetap sehat dan selalu fit dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman, kali ini saya Ifatat Mala Fikom 18A ingin menyampaikan ataupun ingin membahas kepada teman-teman semua terkait sebuah teori komunikasi massa. Yang mana teori komunikasi massa ini erat sekali kaitannya dengan sebuah media ataupun media massa. Jadi sebelum kita ke teori yang akan kita bahas, pertama apa itu sih media? Nah, jadi teman-teman, media itu merupakan sebuah alat ataupun sarana untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya ataupun dari komunikator kepada komunikan. Nah, secara dasar pengertian dari media itu seperti itu. Teman-teman semua, jadi dalam teori komunikasi massa ini ada teori penggunaan dan kepuasan atau uses and gratification theory. Jadi teori ini adalah teori yang akan kita bahas kali ini. Teori penggunaan dan kepuasan ini digagas oleh Elihu Gates dan juga J.G. Blumer dan juga Michael, yang mana teori ini muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang dalam hal ini menekankan pada pengirim dan pesan. Ya, seperti yang bilang saya tadi bahwa media ini fungsinya yaitu sebagai pengirim ataupun sebagai alat untuk mengirimkan ataupun memberikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain ataupun dari komunikator kepada komunikan. Teman-teman semua, teori penggunaan dan kepuasan ini menekankan pada halayak yang secara aktif menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama dalam hal ini adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan motivasi dan kepuasan pengguna media massa. Dan yang perlu kita ketahui adalah asumsi dari teori penggunaan dan kepuasan ini adalah menjelaskan pengguna serta fungsi media bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara umumnya. Dan terdapat 3 bagian dalam hal ini untuk mengembangkan teori penggunaan dan kepuasan ini. Yang pertama, teori penggunaan dan kepuasan ini menjelaskan bagaimana masing-masing individu dalam menggunakan media massa. Jadi bagaimana masing-masing individu ini sebagai pengguna media massa menggunakan media massa ini untuk memuaskan kebutuhan masing-masing individu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dalam teori penggunaan dan kepuasan ini menemukan hal-hal yang mendasari motivasi masing-masing individu dalam menggunakan media massa. Jadi motivasi yang digunakan para pengguna media massa apa gitu dalam menggunakan media massa dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan masing-masing individu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi konsekuensi positif maupun negatif dari masing-masing individu dalam menggunakan media massa gitu ya. Nah, tentunya ketika kita menggunakan media massa pasti ada dampak positif maupun negatif yang diakibatkan dari kita menggunakan media massa gitu. Nah, teman-teman, jadi itulah ketiga poin yang perlu kita bahas kali ini ya dalam teori penggunaan kepuasan ini yang berkaitan dengan sebuah media. Jadi teman-teman semua, inti dari teori penggunaan dan kepuasan ini adalah menjelaskan halayak yang secara aktif mencari media massa untuk memuaskan kebutuhan masing-masing individu. Ya, jadi dalam hal ini kita akan berbicara terkait sebuah media massa yang menjadi alat ataupun sarana untuk memuaskan kebutuhan para pengguna media massa ya. Jadi para pengguna media massa ini menggunakan media massa dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan masing-masing individu gitu ya. Teman-teman semua, jadi teori penggunaan dan kepuasan ini menjelaskan terkait sebagai media massa ya, terkait para pengguna media massa yang menggunakan media massa ini untuk memuaskan kebutuhan sendirinya ataupun kebutuhan masing-masing individu.
Di zaman globalisasi seperti sekarang ini ataupun di zamannya modernisasi ini, bahwa kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita telah terpapar dengan namanya sebuah media ataupun media massa, dimana banyak sekali macam-macam media, bisa itu Instagram, Facebook, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam-macam media massa. Nah, media massa ini menjadi salah satu unsur terpenting bagi kehidupan kita sebagai manusia, di mana media ini menjadi salah satu alat ataupun sarana untuk mempermudah kita dalam melaksanakan apa yang kita inginkan, ataupun dalam berupa aktivitas dan lain sebagainya. Banyak sekali para remaja, bahkan bukan hanya para remaja saja ya, dalam hal ini, jadi dimulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua yang lanjut usia pun masih menggunakan media massa, karena media massa ini telah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang di zamannya globalisasi, media massa ini merupakan salah satu sarana ataupun alat untuk kita gunakan ya, untuk kita gunakan dalam rangka baik itu untuk mencari ilmu pengetahuan berupa edukasi, hiburan, dan lain sebagainya. Karena dengan media kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja yang kita inginkan. Bahkan kita bisa melihat berita-berita ataupun informasi dari luar negeri ya, dari luar negeri atau juga dalam negeri, seperti itu. Karena media ini lebih sifatnya luas ya, jadi jaringannya itu sangat luas, jadi kita bisa melihat luar negeri ataupun misalkan berita-berita yang lagi menjadi hot issue di luar negeri, kita bisa melihatnya. Nah, dengan media ini bagaimana cara media ini menjadi salah satu alat ataupun sarana untuk memuaskan kebutuhan masing-masing penggunanya gitu. Jadi biasanya para pengguna media massa ini menggunakan media massa ini dengan cara selalu aktif menggunakan media massa, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, dengan cara seperti itu, bahwa dengan misalkan menyebarkan informasi misalkan berupa pengetahuan, atau misalkan melihat komedi, atau misalkan sinetron, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan para remaja yang menggunakan media massa ini untuk memuaskan kebutuhan masing-masing atau kebutuhan sendirinya, itu dengan cara misalkan menonton film, mendengarkan musik, misalkan biasanya ya yang sering kita lihat menonton drama Korea dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh dari para pengguna media massa ini menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhan sendirinya ataupun kebutuhan masing-masing individu. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Lalu motivasi yang bisa digunakan oleh para pengguna media massa ya biasanya adalah tujuannya ingin eksistensi ataupun ingin dianggap ada. Jadi dengan menggunakan media massa ini dianggap bahwa kita bisa dikenal orang banyak, bisa dikenal luas oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat sekitar saja tetapi masyarakat luas ya gitu. Karena dengan media seperti yang bilang tadi jaringannya sangat luas, jadi motivasi yang biasanya digandrungkan oleh para pengguna media massa adalah untuk tujuannya untuk eksistensi, ingin dianggap ada oleh sosial masyarakat gitu. Lalu ketika kita menggunakan media ini tentu pasti ada dampak positif maupun negatifnya dalam menggunakan media. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ketika misalkan kita menggunakan media massa ataupun media ini untuk hal-hal yang lebih berguna, misalkan dengan menyebarkan ilmu pengetahuan berupa edukasi, misalkan baik itu untuk anak-anak atau misalkan untuk para remaja, untuk orang dewasa dan sebagainya. Dengan media ini kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih positif gitu, bukan sebaliknya kita malah menggunakannya untuk hal-hal yang kurang berguna, atau misalkan menyebarkan informasi yang tidak benar faktanya misalkan, atau penyebaran hoax dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak ya yang bisa ditimbulkan ketika kita menggunakan media massa. Jadi media massa itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Apakah kita akan menggunakannya kepada hal-hal yang lebih positif, atau malah sebaliknya kita menggunakan kepada hal-hal yang lebih negatif.
tergantung bagaimana cara kita mengatur ataupun mengontrol diri kita dalam menggunakan media massa. Karena dibilang tadi bahwa media ini menjadi salah satu alat ataupun sarana yang mempermudah kita ya. Dalam arti mempermudah ini mempermudah segalanya, baik itu misalkan ketika tergantung bagaimana cara kitanya. Ketika kita ingin menyebarkan informasi-informasi yang baik, ya tentu dampaknya akan baik pula, baik untuk kita ataupun untuk sosial masyarakat. Ketika kita menyampaikan ataupun menyebarkan informasi yang sifatnya hoax atau tidak sesuai faktanya, maka dampaknya pun akan buruk, misalkan seperti itu. Jadi dalam teori penggunaan kekuasaan ini, hal-hal seperti itu menjadi kepuasan masing-masing individu ya, masing-masing individu. Jadi penting sekali kita mengkaji sebuah media massa, karena media massa ini menjadi sebuah unsur terpenting dalam sebuah kehidupan kita, karena sudah dijelaskan tadi bahwa media ini menjadi salah satu sarana yang digunakan gitu untuk memuaskan kebutuhan masing-masing. Jadi teman-teman, pentingnya sebuah media massa ini bagi kehidupan kita banyak sekali, karena media ini menjadi salah satu alat yang bisa kita gunakan, karena dengan seperti itu kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja yang kita inginkan, dan kita bisa menggunakan media massa ini banyak sekali fungsinya. Bisa kita gunakan untuk bisnis, gunakan untuk hiburan, atau misalkan mencari informasi berupa pengetahuan dan sebagainya. Karena dengan misalkan contohnya kita menggunakan media massa ataupun media ini dengan bisnis misalkan, nah itu kan salah satu fungsi dari media. Jadi ketika kita menggunakannya kepada hal yang positif, maka dampaknya pun akan positif gitu ya. Jadi teman-teman semua, bahwa dalam media ini perlu kita perhatikan, karena media ini menjadi sebagai salah satu yang sifatnya luas gitu ya, jaringannya sangat luas, dan kita perlu menjadikan sebuah media ini untuk kepada hal-hal yang lebih positif gitu, agar media ini memiliki fungsi yang bagus gitu. Karena tergantung bagaimana cara kita menggunakan media. Teman-teman semua, pandangan terkait sebuah media massa pun banyak sekali ya, di zamannya sekarang ini, karena tadi itu ya, pengguna media massa ini menggunakan media massa banyak sekali. Ada yang menggunakannya kepada hal yang positif, ada juga yang menggunakannya kepada hal-hal yang sebaliknya atau negatif gitu. Tetapi dalam hal ini media massa sebenarnya adalah alat yang sangat mempermudah kita untuk mendapatkan ataupun menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif gitu. Jadi sebenarnya harus kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan media massa itu. Jadi apakah kita akan menggunakannya kepada hal yang tidak berguna, atau misalkan, atau sebaliknya kita menggunakan kepada hal yang lebih positif gitu. Karena itu tergantung bagaimana cara kita. Tetapi hal-hal seperti itu biasanya menimbulkan pandangan yang kurang baik dari masyarakat terhadap media. Tapi meskipun begitu, media tetap digunakan oleh banyak masyarakat, banyak sosial masyarakat gitu. Jadi masih banyak sosial masyarakat yang menggunakan media massa, karena media massa ini sangat mempermudah kita untuk melakukan segala yang kita inginkan gitu. Karena dengan media kita bisa mengakses segala informasi, baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri kita. Jadi teman-teman semua, dalam hal ini kita perlu mempelajari lebih dalam terkait sebuah media, karena dengan media ini kita bisa lebih aktif ataupun lebih mencari sebuah informasi, sebuah ilmu pengetahuan gitu, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, jadi dalam era sekarang ataupun dalam era globalisasi ini, di mana kita sudah terpapar dengan yang namanya sebuah media ataupun media massa, dan dalam teori penggunaan dan kepuasan ini sangat erat kaitannya dengan sebuah media ataupun media massa. Media ini menjadi salah satu alat yang dapat mempermudah kita untuk mencapai segala keinginan kita gitu. Karena dengan media
kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja yang kita inginkan. Media ini menjadi salah satu unsur terpenting dalam sebuah kehidupan kita ya, dalam sebuah kehidupan manusia, di mana dengan media ini banyak sekali macam-macamnya. Bisa misalkan contohnya ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, lain dan lain sebagainya. Biasanya kita menggunakan media massa ini untuk memuaskan kebutuhan kita. Misalkan contohnya para remaja misalkan. Biasanya para remaja menggunakan media massa ini untuk memuaskan kebutuhannya dengan cara misalkan menonton drama, misalkan drama Korea dan lain sebagainya, atau misalkan mendengarkan musik, menonton sinetron dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi media bagi para pengguna media massa gitu ya. Karena dengan media kita bisa mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan, atau misalkan terkait hiburan semata dan lain sebagainya. Dengan media kita bisa mendapatkannya. Nah, media ini menjadi salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dengan media ini kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan, misalkan berupa tadi dibilang hiburan atau dan lain. Jadi itulah teman-teman terkait sebuah teori penggunaan dan kepuasan ya, menceritakan ataupun menggambarkan terkait sebuah media yang menjadi salah satu alat ataupun sarana yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan masing-masing individu. Jadi tergantung bagaimana cara kita ya menggunakan media massa itu untuk memuaskan kebutuhan kita. Tergantung apakah kita akan menggunakannya kepada hal-hal yang lebih positif, atau sebaliknya kita menggunakan kepada hal-hal yang lebih negatif. Tetapi semoga kita dapat memberikan hal-hal yang ataupun ke hal yang lebih positif ya, ketimbang dari hal-hal yang negatif. Jadi teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan terkait sebuah teori komunikasi massa ya, yang yaitu teori penggunaan kepuasan yang berkaitan dengan sebuah media. Jadi semoga kita bisa menggunakan media kepada hal-hal yang lebih positif ya. Dan di zamannya globalisasi seperti sekarang ini, semoga kita bisa dapat memilih ataupun memilah ya informasi yang datang gitu, atau informasi yang sedang viral dan lain sebagainya. Kita bisa lebih memperhatikan gitu, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat ataupun ilmu pengetahuan baru kepada teman-teman semua.